Hai teman-teman netizen yang budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. 5B ya, itu yang selalu kita katakan di video-video terbaru channel YouTube Bola Bung Binder. Dan pagi hari ini saya memutuskan untuk merekam video terbaru membahas atau review tentang pertandingan besar antara Bayangkara FC melawan Persija Jakarta yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Saya sendirian saja pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:10. Saya baru saja lari pagi nih teman-teman ya. Kita tetap penting berolahraga walaupun memang kita mengurangi aktivitas di luar jika memang tidak diperlukan atau tidak penting. Ya, kita tahu memang itu adalah himbauan agar kita juga bisa mencegah penularan dari virus corona. Kita memang harus waspada tapi tidak boleh panik. Ingat itu. Yang penting kita tetap tenang, berolahragalah sebisa mungkin, kalau bisa dari rumah atau hanya sekedar di depan rumah berlari saja di komplek. Kemudian kembali yang penting keluar keringat ya. Dan di pagi hari ini Bung Jas belum bangun. Memang dia libur, tapi karena dia belum bangun saya memutuskan merekam terlebih dahulu sebelum nanti saya melanjutkan aktivitas saya yang lainnya. Video ini nanti akan diupload kira-kira siang hari atau menjelang sore hari. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persija Jakarta, mari kita saksikan dulu highlights of the game yang saya ambil dari akun Instagram _Liga 1 Match. Ya, seperti yang saya selalu tegaskan di video-video sebelumnya, bahwa saya mengambil cuplikan ini hanya untuk penjelasan, memberikan gambaran ke teman-teman viewers, bukan untuk kepentingan atau kegiatan komersial. Oke, kita saksikan dulu deh highlights of the game. Let's roll it. Persija Jakarta dari pemain gol untuk Bayangkara FC dari pemain Baik teman-teman yang tadi sudah menyaksikan highlights of the game, banyak gol ya, ada 4 gol total yang tercipta dan gol yang dicetak juga kita lihat oleh pemain-pemain yang berkreasi juga di lini tengah, ada juga di lini pertahanan dan juga striker, yaitu Ezekiel Nduasel dari Bayangkara FC. Memang intensitas permainan berjalan cukup tinggi, padahal dalam kondisi cuaca yang hujan, para pemain tetap coba untuk menampilkan permainan kolektif dan itu berhasil dilakukan oleh kedua tim. Tapi bedanya kita lihat bagaimana Bayangkara FC di game ketiga mereka lebih mencair passingnya satu sama lainnya. Mereka menciptakan cukup banyak peluang. Saya melihat ada 4 pemain yang berbahaya di Bayangkara FC saat melakukan serangan. Adam Alis, kemudian ada juga di sini Sadil Ramdhani, Ezekiel Nduasel tentunya, dan Renan Silva. Renan Silva ini yang menjadi key player bagi Bayangkara FC. Mencetak gol di game kedua Bayangkara FC melawan Persik Kediri, dan di game ini ia bisa lolos dari pengawalan saat ia mendapatkan true pass atau umpan jarak pendek juga itu dari Adam Alis. Tidak biasanya Renan Silva mencari ruang di kotak penalti pertahanan tim lawan. Ia biasa yang mulai merancang sebuah serangan dari tengah bagi Bayangkara FC setelah saya melihat penampilannya di pramusim dan juga di 2 game awal Bayangkara FC. Tapi sepertinya sudah ada perubahan di Bayangkara FC bahwa tidak selalu Renan Silva yang harus membangun serangan. Itu sangat positif bagi Bayangkara FC agar para pemain dari tim lawan tidak bisa membaca pola serangan mereka atau mematikan 1-2 pemain mereka untuk menyulitkan mereka membangun serangan. Finishing yang sempurna dari Renan Silva seperti yang Anda saksikan, mencetak gol keduanya bagi Bayangkara FC. Pemain terbaik Liga 1 2019 sudah menunjukkan kontribusinya bagi Bayangkara FC, dan Persija Jakarta tidak tinggal diam, mereka terus berupaya menyerang. Marco Simic dapat peluang,
Osvaldo Hai juga dapat peluang, tapi justru yang memecah kebuntuan adalah Otavio Dutra. Di preview saya tentang game Bayangkara FC dan Persija, saya sudah mengatakan pada video tersebut bahwa saya harapkan bahwa Otavio Dutra bisa bermain karena ia memberikan ketenangan di defense Persija Jakarta. Oke, dari segi ketenangan defense Persija Jakarta lebih baik lagi daripada game melawan Borneo FC karena tidak banyak pemain dari Bayangkara yang bisa masuk hingga ke kotak penalti pertahanan dari Persija Jakarta meskipun Bayangkara bisa mencetak 2 gol. Namun ternyata Otavio Dutra juga mencari kesempatan di lini pertahanan dari tim lawan dan ia bisa melakukan sundulan placing yang sempurna saat mendapatkan umpan dari Rezaldi Hehanusa. Tapi Bayangkara FC ini kan memang adalah tim yang tidak bisa diremehkan ya saat menyerang, seperti yang tadi saya katakan 4 pemain mereka tersebut. Dan akhirnya dari set piece atau free kick Ezekiel Enduasel bisa mencetak gol. Memang secara open play atau kasat mata kita tidak melihat ada sesuatu yang salah dari posisi Ezekiel Enduasel saat mencetak gol. Tapi ternyata saya pun melihat setelah game bahwa ada cukup banyak memes yang beredar atau juga posting-postingan yang beredar tentang posisi Ezekiel yang sebetulnya sudah berada dalam posisi offside. Dan memang pada saat terlihat replay memang Ezekiel lebih awal ya melakukan pergerakan, tapi memang keputusan sudah diambil oleh wasit. Namun ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran ya saat sekarang ini kan sudah break 2 minggu untuk sementara, bagaimana para wasit bisa lagi membenahi keputusan mereka tentang offside atau juga onside, khususnya asisten wasit, karena hal-hal seperti ini juga terjadi di game-game lain ya. Ini yang saya kira salah satu kekurangan yang perlu segera dibenahi oleh para wasit yang bertugas di Liga 1 atau juga nantinya di Liga 2. Dan saya kira tentu pembenahan itu akan bisa dilakukan karena dari segi lainnya saya melihat para wasit yang di awal-awal game ini sudah terlihat lebih tegas, lebih berani lah istilahnya dalam mengambil keputusan, memberikan sebuah keputusan pelanggaran atau tidak, atau juga memberikan kartu kuning dan kartu merah. Dan Persija Jakarta dengan gol tersebut juga tentu dengan kemampuan menyerang mereka memiliki potensi untuk mencetak gol. Seperti yang selalu kita semua melihat bahwa Persija Jakarta dalam urusan membangun serangan ini tidak ada masalah. Banyak opsi bagi Persija Jakarta. Evan Dimas, Rohit Chan, ditambah lagi Maklok dengan umpan-umpan daerahnya. Osvaldo Hai sekarang bisa membantu Simic. Rico Simanjuntak seperti biasa bermain baik dalam game ini. Dan ternyata gol yang dicetak oleh Evan Dimas lagi, yang bermain di lini tengah dari Persija Jakarta. Evan Dimas terlahir kembali, teman-teman, di Persija Jakarta karena ia mendapatkan tugas sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan kemampuannya, yaitu sebagai pemain yang bertugas untuk membangun serangan bagi timnya. Attacking play dari Evan Dimas yang membuat ia selain mencetak gol mendapatkan juga 2 peluang untuk mencetak gol, 1 on target, 1 off target. Ini yang membuat Persija Jakarta lebih menakutkan karena opsinya sudah ada dari tengah untuk juga bisa mencetak gol. Dan Evan Dimas mencetak sebuah gol yang cantik yang saya nominasikan menjadi salah satu gol terbaik di pekan ketiga Liga 1 2020. Tendangan volley yang kencang, akurat juga. Itu tidak mudah. Tendangan kencang volley sebelum bola nih jatuh, ia sudah tendang dan bisa menjebol gawang dari Awan Seto Raharjo. Apa yang menjadi sebuah catatan dari kedua tim dalam game ini? Bayangkara FC sudah lebih improve dalam urusan membangun serangan, passing game di antara para pemain sudah lebih mencair. But saya tidak melihat ada pemain yang agresif bagi Bayangkara FC di lini tengah. Guy Herf juga kita melihat tidak begitu optimal permainannya. Kemudian juga kita lihat Andik Firmansyah pada saat masuk masih biasa-biasa saja. Justru saya melihat lebih mampu Sadil Ramdhani ya melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya ke pertahanan dari Persija Jakarta, walaupun dia tidak banyak bisa memberikan kontribusi dari segi end passing yang akurat. Dari Persija Jakarta, attacking play tetap stabil, bagus, menakutkan, tapi lagi-lagi mereka harus bisa berupaya agar defense lebih solid lagi. Di game ini sudah lebih baik daripada game melawan Borneo FC, karena memang tidak mudah bagi para pemain Borneo, para pemain dari Bayangkara FC untuk menerobos masuk melewati defense, tapi tetap saja kita melihat bagaimana ada peluang-peluang lain dari Bayangkara FC yang coba mereka cetak gol dari jarak jauh. Jadi memang tekanan ya dari defense Persija Jakarta yang dalam game ini
tidak 100% optimal. Lumayan, tapi bisa lebih baik lagi. Itu saja yang saya kira menjadi catatan bagi Persija Jakarta. Tapi overall, Persija sekarang sudah berubah menjadi tim yang tidak tergantung kepada 1 atau 2 pemain saja untuk mencetak gol. Opsi-opsinya sudah banyak. Pemain belakang juga Otavio Dutra sudah bisa mencetak gol. Evan Dimas ini pemain key player ya bagi Persija Jakarta, sudah mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta di 2 game awal Liga 1 2020. Kita tunggu lagi nanti bagaimana sepak terjang dari kedua tim di game selanjutnya setelah break yang satu ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video terbaru ini dan mendengar ulasan dari saya. Dan saya memang tidak banyak memberikan ulasan secara teknis, karena tidak semua orang juga yang senang mendengarkan penjelasan teknis. Kadang-kadang juga sulit untuk dipahami ya. Jadi saya hanya memberikan ulasan yang singkat, padat, dan lugas yang mudah dipahami. Terlihat kekurangan tim, terlihat kelebihan dari tim, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh kedua tim dalam next match sudah tadi saya jelaskan. No hate, only football, salam sepak bola.